Nah, berikutnya nih, keterbatasan verifikasi dalam penelitian. Itu sudah masuk ya, terbaca ya. Keterbatasan sumber daya, masalah generalisasi, bias dalam kesalahan eksperimen, keterbatasan dalam penjelasan fenomena yang kompleks. Nah, ini hal-hal yang jadi kita itu kadang-kadang menemukan tapi nggak ngerti artinya ini apa sih, sering itu kita buatkan sudah melakukan eksperimen, eksperimennya itu lumayan rumit, kemudian sudah jadi, misalkan datanya sudah ada, kita buat grafik dan kita nggak tahu cara membacanya. Sering. Makanya kita harus sering diskusi gitu ya. Misalkan secara statistik ini artinya grafik ini apa sih? Atau belajar statistik atau belajar, nah itu research operation. Nah, itu jadi operasional research itu yang sering bagaimana sih mengenerate data, bagaimana sih membuat grafik, bagaimana sih eee mencari angka yang lebih valid, itu tadi yang caranya salah satunya menggunakan metode numerik tadi itu. Terus bagaimana sih kita kadang melakukan pengukuran, itu pakai maaf, pakai alat ukur yang manual. Itu kita kalau misalkan nggak tepat, itu terjadi kesalahan paralaks, plus minus, ada toleransinya. Nah, itu gimana? Makanya itu nggak bisa, menguji itu hanya sekali uji, kemudian kita hanya melakukan satu ukuran, kalau perlu kita rekam. Kalau misalkan kita, menggunakan Wireshark gitu ya, kenapa kok munculnya banyak gitu ya. Nah itulah sebenarnya ada faktor ketidakpastian, ketidakpastian pengukuran, ada ketidakpastian, eee, dalam pengukuran. Itu ada namanya kesalahan error ini absolut, ada error apa ya, relative error, kemudian ada apa lagi ya, ada berbagai macam hasil pengukuran, eee, yang terjadi kesalahan, kesalahan pengukuran, itu ada persentasenya. Nah, jadi belajarnya banyak, semakin pusing, Bu. Ya, supaya hasil kita dalam membacanya itu nanti valid. Jadi kita tahu semuanya itu serba terbatas, mata kita terbatas, alat uji terbatas, merekodnya juga terbatas. Misalkan, udah penuh nih harus dibuang nih supaya bisa ada yang masuk lagi. Terus, gimana ya caranya ya? Nah, itulah sulitnya riset. Bias kesalahan, eksperimen. Misalkan, dari Wireshark gitu ya, sama anak-anak S1 nih, gimana nih bacanya aja, gimana sih cara kamu mendapatkan menghitung misalkan ada delay, ada berapa titik, dari mana ngukurnya, terus kamu bagaimana mendapatkan, angka ini dari menghitung apa nih, jitter gitu misalkan. "Hah, kok gini sih?" Nah, ini eksperimennya berapa titik, kamu melakukan, referensi itu mana, ini ujinya tuh kita beda titik, oh kamu nulisnya kayak gini. Jadi makanya kalau misalkan dibantu sama asisten itu tuh saya harus tanya, "Ini kamu, eksperimennya gimana? Ada berapa titik uji? Bagaimana mendapatkan angka ini? Aku nggak percaya ada angka itu dari mana." Ada yang misalkan itu percaya dari apa yang dilakukan, rumus dari yang lab. Lah lab itu kan sudah ada titik ujinya, sudah jelas itu. Kalau beda beda, mmm, beda jaringan, beda titik ujinya ya berbeda dong. Jadi kita harus kembali ke prinsip-prinsip dasar. Misalkan di komunikasi data tuh bagaimana sih cara mengukurnya, cara, menghitung, cara ini kita harus kembali ke dasar. Jadi nggak bisa pakai rumus yang matang.
Itu teman-teman. Ya repot. Ya daripada kita disomasi. Begitu deh. Ada pertanyaan? Eee, jadi dalam eksperimen itu semua betul-betul terekod. Jangan sampai ada yang kita lakukan asumsi dan kita buang begitu saja, jangan. Ada pertanyaan? Eee, nah, ini dia yang sering di telekomunikasi, gitu loh. Masalahnya apa? Telekomunikasi bendanya itu intangible, nggak bisa dipegang, tapi bisa diukur. Nah, pengukuran belum tentu kita bisa mendapatkan yang the real one, pendekatan. Apakah kita percaya pada misalkan hasil software dari vendor gitu, terpaksa percaya, nggak ada lagi yang lain, nah itulah masalahnya. Ya, berarti kita kan vendor itu jangan hanya sekedar tahu menjalankan saja, tapi konsepnya gimana. Kalau perlu kita men-training kita, bagaimana sebenarnya simulasi yang dilakukan, pengukuran yang dilakukan. Nah, kalau kita mendapatkan ya gini aja, Bu, wah ini bahaya nih, kita nggak bisa mempertanggungjawabkan. Misalkan kata vendornya begitu kan nggak bisa. Waktu itu saya membuat model, yang waktu itu juga mmm, software yang open itu NS ya, itu kan gratis gitu loh. Belum ada, memuat model yang saya buat. Terus akhirnya gimana, NS itu kan dibangun di atas C++. Apakah aku harus membongkar C++? Berapa waktu? Berapa lama aku harus bisa membuat mesinnya, ini baru membuat mesinnya, supaya bisa membuat model yang saya buat, karena menggunakan open itu nggak bisa. Hasilnya ada, tapi kan itu untuk model yang mereka buat, untuk model saya berbeda. Itu tantangannya, teman-teman. Kalau misalkan punya, opnet gitu, di sana ada opnet nggak, Mbak? Optical network, ada simulasinya nggak? Di opnet itu kan kita juga sebenarnya simulasi yang sudah jadi. Kita kan nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Asumsi-asumsi apa yang mereka buat. Kita repot deh, percaya gitu saja. Hasilnya juga nggak sesuai gitu ya, nggak sesuai dengan prediksi ya. Nah, mereka membuat model-modelnya yang sesuai dengan mereka, atau kita bongkar. Nah, itulah yang mungkin harus cari software-software yang open yang kita bisa mengopreknya. Bu, pusing aku, pusing. Nah, itu jadi yang simulasi-simulasi ini harus hati-hati, teman-teman. Kalau misalkan kita nggak sesuai dengan model yang ada dibuat, berarti kan harus kita bikin sendiri gitu ya modelnya. Berarti kan harus bongkar, kayak lagu itu, kayak lagunya Bento. Bongkar, bongkar, bongkar. Nah, itu makanya kita tuh harus punya skill untuk bongkar-bongkar seperti itu. Kalau enggak, ya bagaimana caranya kita menyelesaikan tanpa bongkar-bongkar itu? Mungkin harus lari ke matematik.
matematika model, alamak, ya gitu deh. Nah, gitu. Ada pertanyaan? Makin pusing? Iya, Bu. Ya, saya beritahu dulu supaya nggak kecemplung, nggak tidak ke apa ya, tidak kecebur gitu loh ya, ini ada rambu-rambunya. Kita nanti itu mau metodenya mau apa, harus kita kan dalam proposal kan harus jelas metodenya, menggunakan software-nya yang sudah jadi atau yang open. Kalau open nanti modul-modulnya sudah ada belum? Kalau belum ada kita harus bikin modul. Itu masalahnya. Nah, misalkan kemarin tuh misalkan ada yang menggunakan SDN, Software Defined Network. Ini belum ada, berarti harus kita bikin software sendiri dong. Iya kayaknya begitu deh. Kalau misalkan eh, akhirnya kemarin aku karena harus membongkar C++, apa nih aku harus rely on mak mau bongkar C++ gitu loh. Ya, siapa yang ahli software? Aku nanti bisa bayar nggak? Ada asisten nggak yang bisa membantu aku? Asisten yang menggunakan NS2 waktu itu hanya mengandalkan modul yang sudah ada. Tidak bisa aku gunakan karena protokolnya beda. Nggak akan bisa. Itu hasilnya. Iya, itu hasilnya kan untuk itu. Hasilku kan beda. Nah, berarti harus kita gunakan mungkin proses matematika. Proses matematika berarti MATLAB dan teman-temannya gitu. Nah, itu ruang. Nah, aku jadi tambah pusing, Bu. Iyalah, nggak apa-apa sekarang pusing daripada nanti kecemplung aku nggak bisa naikkan situ lagi nanti. Ini rambu-rambu yang harus diketahui teman-teman. Makanya ini filsafat ilmu. Ini jadi untuk menentukan benar itu ternyata ruwet ya. Karena memang dalam ilmiah, filsafat ilmiah itu sangat memungkinkan untuk berbuat salah. Itu boleh salah, tapi kita harus bertanggung jawab. Oh, nanti kesalahan kita di sini kemarin harus kasih pembenarannya. Berikutnya benernya ini. Nanti ini disalahkan orang lain mungkin aja, kan ada faktor-faktor yang kita pada waktu eksperimen belum kita masukkan. Ada loh caranya misalkan, kan aku menekuni di optik, ada em, simulasi untuk melihat cara kerja laser. Karena laser itu ada feedback yang harus untuk penguatan itu seperti apa. Beda konstruksi, beda lagi softwarenya. Sampai apa lagi. Jadi eh, satu konstruksi aja itu berkali-kali dia itu melakukan uji gitu ya. Harus sama antara the real one itu dengan simulasi. Kalau misalkan simulasinya kurang benar, tambah apalah. Nanti itu ada parameter gitu yang belum belum masuk ditambahkan itu ternyata semakin mendekati kebenaran hasil uji eksperimen. Eksperimen yang real itu lebih mendekati kebenaran daripada yang simulasi. Gitu. Jadi dalam simulasi nanti itu harus ditambahkan satu faktor-faktor yang baru yang kita nanti pada waktu itu belum kenal. Jadi tambah itu menjadi bisa didekatkan dengan hasil uji eksperimen. Jadi yang menjadi realnya itu eksperimen. Simulasi itu untuk mendekati kalau kita itu nggak punya alat-alat itu. Jadi kalau menambahkan ini itu dengan simulasi itu kita bisa mendapatkan nilai yang mendekati kebenaran. Udah begitu. Hmm, ruwet. Kenapa? Jadi hati-hati menentukan nilai. Tapi kita boleh salah, boleh.
Asal kita bertanggung jawab. Kesalahan kita kemarin tuh ini loh. Kita belum menambahkan faktor ini. Sekarang ini perbaikan berikutnya ada faktor ditambahkan ini. Ini diperoleh dari sini, 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 sini. No problem. Sains itu begitu. Tidak ada yang absolut. Kalau kita tiba-tiba menemukan benar semuanya, valid semuanya, itu yang jadi tanda tanya. Nggak ada proses kok tiba-tiba valid semuanya. Itu seperti yang ada di UI kemarin itu. 1,5 tahun selesai. Ternyata plagiatnya 90%. Gitu. Nggak ada yang menipu proses tuh nggak ada. Gitu loh teman-teman. Jadi nggak usah pesimis dengan kemarin 18 bulan. Kita yang sudah 1,5 tahun aja kayak gini kan. Merasa yang kemarin itu sudah belajar matang ternyata rontok semua. Makanya oh ya S3 itu kadang-kadang kita tuh mengosongkan semuanya gitu. Supaya kita mendapatkan the real one. Yang benar tuh kayak gini. Hmm. Aku bukan yang nakut-nakuti ya. Mungkin akun aku sekolahnya sudah tua kali ya. Habis selesai S3, itu jangan ditanya. Aku sudah mengosongkan semua pikiranku. Yang nggak penting itu aku ah, aku serahkan ke orang lain untuk mengerjakan. Aku pikir yang penting-penting saja. Sampai tidak mau, aku stres. Ya, sudah pasti stres ya. Terus karena stres tuh, ini kesempatan suamiku ngajak ini apa? Untuk ngajak jalan-jalan. Aku nggak mau jalan-jalan, nggak mau nonton. Jadi gimana? Aku pengen masalah ini selesai, riset ini selesai. Terus gimana dong menghiburnya dengan, aduh pokoknya aku jangan diganggu deh, pokoknya pekerjaan ini silakan kerjakan. Makanya udah aku nggak masak, aku nggak ngapain, pokoknya aku fokus gitu. Jadi makanya perlu kondisikan keluarga, penting gitu ya. Aku nggak mau pergi ke kondangan, coba. Hmm. Kalau misalkan Lebaran, itu aku nggak kemana-mana. Sampai segitunya supaya fokus. Dan setelah selesai S3, aku hilang. Maksudnya memoriku hilang sebentar. Aku pergi ke kota. Nah, aku nyetir nih. Eh, aku ada di mana nih? Hah? Aku ada di mana? Sampai kehilangan memori. Waktu itu belum ada Google Map, belum ada. Bisa nyetir pergi, nggak bisa pulang. Parah. Karena yang lain-lain aku berontokkan supaya prosesorku kuat buat ini menyelesaikan S3. Belum ada Google Map, yang adanya telepon. Papa, aku ada di sini. Aku harus pulang. Kemana aku harus menuju? Gitulah. Suamiku lagi nggak ada nih. Makanya perlu pendampingan nih. Kayak orang linglung aja nih. Eh, ya gitu deh. Karena segitu seriusnya. Ibu serius banget. Enggaknya serius nih. 2 rius, 3 rius nih. S3 itu. Makanya ketika ada yang selesai dalam segitu deh. Bener nih sekolahnya nih. Asistennya berapa? Bikin data juga ngawur. Nggak memenuhi syarat-syarat apa ya etik. Parah. Jadi UI begitu dikorbankan gitu ya demi kian demikiannya jadi nah kalau yang 2 tahun ya 2 tahun ya gitu deh. Aku nggak bisa menjudge, belum selesai, belum matang validasinya gimana tuh. Nah, percobaannya gimana yang strategik? Strategik itu kan semuanya serba asumsi ya masa depan. Gimana membuktikan yang strategik? Nah, itu banyak yang di atas awan itu pakai cloud-nya banyak itu. Banyak yang di atas awan.
Aduh, teman-teman, makanya hati-hati ya ya menulis tuh kalau bisa membaca ya. Kemudian disarikan dengan kata-kata kita sendiri. Aman itu. Kalau yang di IEEE kemarin itu mah 20%, ada yang 15%. Nah, kalau kita pakai kata-kata sendiri nih, pernah sih aku waktu itu belum muncul ini ya, belum muncul banyak alat similarity gitu mengandalkan IEEE materinya itu. Aku pernah ya, definisi itu aku copy and paste. Tahuan kok. Aduh, ya definisi ya. Ya, aku harus membuat kata-kata sendiri, harus memparafrase, paraphrase gitu ya. Kemudian dengan em, apa nih? Referensi paling paling tidak itu 7%. Referensi. Ya, ada yang memberikan toleransi 15%, 20%. Ya, pokoknya aman itu kalau kita pakai kata-kata kita sendiri kok. Ya, baca boleh banyak, tapi ya, typing by yourself. Jadi dimatangkan di pikiran kita. Ada pertanyaan? Jangan takut ya. Kita boleh salah kok. Boleh salah. Tapi kita bertanggung jawab. Falsification. It's okay. Aku tadi itu lihat ada yang sudah berbentuk ini ya. Uji ini. Hasil kita membaca itu bisa jadi paper. Kalau kita berani menulis, menulis itu hal yang menyenangkan dan membuat kita sakit perut. Maksudnya gimana? Sakit perut, kalau kita publish gitu ya, kemudian banyak di-review dan kemudian kita dikata-katain, sudah biasa itu mah, sudah biasa. Dan kita, "Your English so poor." I'm not Englishman gitu loh ya. Jadi, sekarang ini kan banyak tool-nya, dulu nggak ada, teman-teman. Ya, manfaatkan ChatGPT. ChatGPT itu bisa menerjemahkan dengan bagus, tapi belum tentu sesuai dengan konteks. Nah, makanya kita tuh perlu proofreader. Jadi gimana ya Mbak ya kita kemarin kan sudah proofreader kan seperti itu ya meninjaunya. Kita, oh begini ya proofreader. Ya, makanya supaya kita dipandang bahasa Inggris ya kita pakai jasa proofreader itu. Ya nggak terlalu mahal sih, masih terjangkau. Nggak perlu waktu. Yang ke anak-anak S1 ini, aduh, berdarah-darah aku mengerjakannya. Ya, begitu teman-teman. Minimal referensi untuk ke publish itu 25. Di Sinta nasional itu minimal 25. Dan kita itu bisa membuat satu preambul yang bagus, penulis yang bagus, state of the art, itu jika kita bacaan kita itu cukup. Dan mereka kadang-kadang langsung bilang 25 minimal. Ya, ya emang itulah yang harus kita digest, kita cerna gitu supaya tulisan kita itu bagus. Saya dulu bikin ke S2 minta ya teman-teman kalau bikin ini minimal 25 muntah-muntah mereka. Hanya cuma bikin 5 ya nggak bisa kita bikin cuma 5 2 aduh nggak bisa nggak akan jadi gitu. Ya muntah nggak apa-apa. Nanti kita makan lagi biar kenyang. Ibu menyengsarakan aku. Ya, ya sekarang ini buktinya kayak gitulah. Nggak akan dari tulisan masih gitu. Gitu. Ada pertanyaan, teman-teman?
Tadi ya, teman-teman, yang terkait dengan eksperimen menggunakan manusia, makhluk hidup, data sosial itu harus, lolos uji etik. Itu yang, teman kita yang aku teman sih, yang itu nggak lolos uji etik itu, bahaya. Ya kadang-kadang, suatu organisasi itu seperti mafia. Seperti mafia menghalangi, kemajuan teknologi, asosiasi itu. Karena bagaimanapun nanti itu misalkan itu menjadi dunia bisnis, itu menjadi menyerobot lahan mereka, gitu. Mengapa dunia kedokteran kita itu tidak maju-maju? Karena tidak open mind, tidak menerima, sesuatu yang baru. Uji etiknya itu yang belum lolos kemarin itu, si Pak Warsito itu. Dia tuh bikin tomografi, tomografi itu memanfaatkan elektromagnetik untuk membunuh sel-sel liar, sel kanker, sel tumor. Itu berhasil diujikan untuk kakaknya. Satu kakaknya. Nah, mencari orang-orang kayak gitu kan tidak mudah. Dan ini salah satunya misalkan, masih ingat ada kepala orang dijadikan sepak bola? Hah? Jadi ditendang-tendang kepalanya kayak bola gitu. Nggak dengar nggak? Yang sekarang lagi di em, eh, anaknya itu dan keluarganya itu sedang diadili. Yang di Surabaya, Bu? Yang bukan ya? Yang di Jakarta. Di Jakarta kasusnya. Jadi kan dia merasa pacarnya itu diganggu, kemudian dia menendang, si laki-laki itu, kepalanya jadikan kayak mainan bola dan akhirnya dia pingsan koma. Pernah dengar kasus itu? Dan sekarang itu keluarganya sedang dimiskinkan karena korupsi. Pernah dengar kasus itu? Ini Jendi yang kepala, Rubicon, Bu. iya ya, Rubicon, Rubicon. Kepalanya ini kan rusak, otaknya kan rusak. Kok mengapa cepat sembuh? Itu karena menggunakan metode baru, menggunakan sel punca. Ini masih eksperimen. Sel punca ini kan berapa miliar itu untuk menciptakan ini. Itu ada metode baru dari dosen di Surabaya yang digunakan eksperimen langsung ke manusia. Nah, tesnya gimana? Testingnya, ke manusia ini. Ya, sebenarnya sebelum ke Dendi itu sudah dilakukan untuk orang tuanya yang kena stroke. Stroke itu kan kerusakan terjadi di sini kan, pecah dan sebagainya. Jadi digunakan orang tuanya sebagai eksperimen. Disuntikan dan ternyata semalam itu orang tua sudah bisa langsung duduk dan cepat pulih fungsi-fungsi yang semula lumpuh. Tapi kan itu baru satu. Dan berapa harus tahap uji untuk dikatakan bahwa itu layak. Tidak hanya sebagai apa ya, terapi ya. Ini kan istilahnya itu kalau belum tentu menjadi obat itu, awalnya kan terapi. Dan di terapi juga untuk yang korbannya ini disuntik dengan sel punca itu. Dan ternyata bisa sembuh kan?
gitu. Itu untuk otak. Tapi, nah karena keberhasilannya untuk menyembuhkan si itu, akhirnya penemunya mengklaim bahwa ini sebagai obat. Terus oleh asosiasinya ini, karena keberanian itu dia mengklaim sebagai obat, dia dipecat. Dia, ya memang masih terapi itu bisa sembuh dan bisa tidak kan. Kalau obat itu sudah ada ukuran tertentu gitu kan ya. Tapi kan kasusnya itu banyak. Misalkan kasus gagal ginjal. Berapa banyak, berapa ratus ribu, mungkin berapa juta orang yang gagal ginjal. Nah, ini kan harapannya kan supaya sel punca ini bisa cepat menggantikan gitu loh ya. Tidak harus setiap minggu itu harus cuci darah. Masalahnya, kalau otak ini kan nggak ganti-ganti gitu loh ya. Dia tetap di situ. Tapi kalau cuci darah, apa yang ada dalam tubuh kita, itu kan dibuang, disaring. Jadi kalau seandainya itu kita disuntikan sel punca, itu ikut tersaring keluar juga. Masalahnya itu. Nggak ada yang stay di dalam di sana. Oh ini ginjal. Oh ini sel punca. Oh nggak boleh disaring. Enggak. Kan mesin yang menyedot itu. Dia tidak bisa menentukan itu sel puncak atau bukan. Jadi dokternya itu sudah tidak lagi dipercaya sebagai anggota eksperimen itu. Udah dipecat. Aduh. Begitu teman-teman. Jadi hati-hati sekali masalah validasi. Ya, etik gitu. Yang menggunakan manusia itu harus lolos uji gitu. Situ sulitnya untuk bekerja di medik. Nah, akhirnya si dokter yang satunya ini nih, karena keberhasilannya itu masih diragukan dan dia buka klinik di luar negeri dan laris manis. Yang datang siapa? Orang Indo juga. Payah ya? Ya, gitu. Ya lahannya merasa direbut jadi begitu deh. Belum tentu asosiasi itu baik. Jadi sesuatu eh, eh, metode yang baru itu belum tentu langsung diterima. Nah, yang lama itu sudah berapa juta orang korbannya dari terapi yang lama. Banyak juga. Tapi itu bisnis. It's business. Jahat. Ya, gitulah kondisi kesehatan di Indonesia ini. Gimana caranya kita supaya kita tetap aja sehat ya. Dan soalnya bisa cerita kayak gini, siapa penderitanya? Adikku sendiri. Jadi aku bisa cerita seperti ini. Ya, kita jaga kesehatan supaya jangan sakit gitu. Begitu liku-likunya teman-teman. Nah, dan aku juga nih, aku harus mencari Pak Marsito ini supaya bisa membunuh sel-sel yang tidak dikehendaki. Jadi, teman-teman, kita ini ya, stres itu bisa menimbulkan suasana asam di tubuh kita. Suasana asam itu memudahkan kita itu sakit. Flu, bakteri itu tumbuh dengan subur. Demikian juga sel-sel yang tidak kita hendaki. Itu mudah sekali tumbuh di suasana yang asam. Makanya, buatlah tubuh kita menjadi basah. Meskipun stres, kita tetap aja happy. Maksudnya, buatlah basah, bukan pakai H ya. Basah, bukan basah. Makan buah, sayur yang banyak.
membuat tubuh kita menjadi basah. Juga minum-minuman dijaga, jangan yang bukan yang asam ya, asid, asid goreng-gorengan. Itu enak itu. Nah, itulah teman-teman. Jadi meskipun saya itu termasuk yang menjaga kesehatan, mungkin orang-orang di kampus ini tidak tahu bagaimana saya menjaga asupan, tapi kena juga saya karena stresnya itu. Ya, mudah-mudahan tetap sehat, kita hanya berusaha. Ya, semua itu pasti ada hikmahnya. Kita aja, oh Allah ngasih saya ini supaya apa? Nggak sombong. Aku bisa jadi sombong banget ya waktu itu ya. Kasih inilah, biar nempel loh. Ya, syukuri aja. Ternyata, oh banyak orang-orang yang konsultasi ke saya tentang penyakit ini, penyakit itu. Alhamdulillah aku bisa dapat teman yang banyak dari berbagai macam ini ya, berbagai macam kalangan. Mungkin kalau lihat saya mm, di channel YouTube itu carilah saya mungkin ada di salah satu yang menjadi promosi ini. Aku cuma promosi kesehatan aja sih sebenarnya. Cuma ya aku termasuk penderita yang pernah ditolong sama Allah ke situ jalannya gitu. Dan harus tetap menjaga kesehatan. Aku bukan promosi suatu metode ya. Aku sebenarnya enggak. Jalannya Allah aja ke situ karena nah itulah aku nggak pernah memperhatikan doa ibu. Ya. Aku yang di sini ibu yang menyarankan ini ada di Bandung, kamu ke situ, aku ke situ aja karena sudah disarankan oleh ibu. Nah ibu itu kan manjur lah doanya, aku ke situ aja dan alhamdulillah lah habislah berapa mobil. Sudah ada rezekinya teman-teman kayak gitu itu sudah ada rezekinya. Oh kalau sakit gitu Allah datangkan rezeki pokoknya kita tawakal saja bahwa ini yang terbaik dari Allah buat saya gitu ya pasti ada manfaatnya. Nggak usah khawatir. Aku kemarin juga keliling itu sendiri hanya ditemani sama yang S2 itu Mas Jos itu ketemunya di Yunani. Jalan-jalan sendiri-sendiri dari Yunani aku ke Bulgaria. Ya, banyak petualangan lah. Aku pengen berpetualang cari pengalaman supaya aku bisa cerita banyak. Ternyata di Bulgaria, air minumannya itu pH-nya 9,9. Masa? Jadi, meskipun kita tuh capek, nggak merasa nggak merasa capek gitu ya, karena airnya, airnya bagus meskipun suhunya 7 derajat gitu loh ya. Alhamdulillah. Gaul dengan orang Bulgaria, dengan makanya ayolah kita jangan hanya converse di dalam negeri ya, kita harus keluar negeri. Menyenangkan banyak teman di mana-mana. Begitu, teman-teman, ada pertanyaan? Validasi. Nanti PR-nya adalah mencoba mencari akar dari critical ini, apa paper utama kita. Carilah sampai ke akarnya. Jadi pertama kali dia atau ilmu itu ada, pasti ada perkembangannya. Itulah namanya nanti jadi kita itu nggak ragu bahwa kita boleh salah. Oh, ini validasinya kayak gini, berikutnya apa ini. Nanti ah, gitu. Cari akarnya, cari akar ilmunya. Nanti kita tahu, oh ternyata ilmunya sudah lama ya. Oh, kita ini ngerasa sudah paling baru, ternyata ilmu lama itu bisa jadi. Jadi nggak usah takut lah. Nah, kita tadi bertanggung jawab. Begitu teman-teman inti hari ini. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, selesai ya. Aku sudah lapar nih. Jam berapa di sana ya? Selesai. Selesai 5 jam, 6 jam.
Jadi waktu aku makan siang di sana. Gitu, ada pertanyaan? Ada? Terima kasih ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.